Lynx, mereka punya chance untuk secure kembali ke area Valentina, tapi Valentina kayak nggak menjadi pilihan, ternyata tidak. Benar Julian kini yang menjadi opsi pick dari kawan-kawan EVOS Lynx untuk keyword kemenangan mereka di game yang pertama tadi. Kita akan lihat nih dari sisi Julian akan kembali digunakan oleh Lipi atau player mana dari EVOS Lynx, karena kita tahu Julian flex positioning, tapi fokus terhadap MBR Delvin terlebih dahulu. Kai sendiri terbuka akan kembali dari second, tapi ternyata tidak. Terizla dan juga Cecilians yang menjadi pilihan oleh kawan-kawan MBR Delvin. Ini berarti Valentina bakal ada di tangan dari EVOS Lynx lagi kalau misalnya mau diambil, karena dengan ngambil Julian di first pick dari MBR Delvin tuh kalau mau ngambil Valentina dia bakal mikir-mikir ultimate dari seorang Julian kalau misalnya di copy tuh gak bakal terlalu efektif ya, apalagi ultimate-nya ada 3 gitu kan. Jadi ini emang salah satu strategi dari draft yang akan diberikan oleh EVOS Lynx, tapi gak menutup kemungkinan juga oke, ternyata masih diambil juga untuk seorang Valentina, ditambah adanya Tamus dari MBR yang harus berpikir lebih jauh lagi hero seperti apa yang akan mereka bawa menghindari copy ultimate dari seorang Valentina. Satu hero yang akan dipilih oleh MBR Delvin kembali ke area gold lane terlebih dahulu kah, yang akan coba untuk mereka secure seperti game yang pertama tadi. Kita akan lihat tentunya final decisions making dari MBR Delvin untuk game kita yang kedua, karena memang dari segi positioning tadi kalau kita bisa lihat Shine dengan Beatrix-nya benar-benar sulit untuk catch up, dan bahkan walaupun dia masih bisa memposisikan dirinya tapi masih belum bisa untuk menyumbangkan damage. Tapi di game yang kedua Beatrix kembali hadir. Kita akan lihat dari segi playstyle seperti apakah yang sudah diimprove oleh Beatrix dari MBR Delvin. Yes, dan balik lagi ke arah band ya, karena kali ini gold laner harusnya bakal jadi prioritas lagi. Popol Kupa ini boleh banget sih untuk di band, udah ngeliat kan ya dari efek yang dihasilkan dengan Popol dan Kupanya, atau mau ngambil ke arah mid lane bisa jadi juga. Oh sorry tadi Beatrix itu UP ya. Oke. Akai Ternyata Akai menjadi pilihan band dari MBR Delvin dan EVOS Lynx. Hayabusa yang justru menjadi pilihan band dari sisi EVOS Lynx untuk MBR Delvin. Bisa dibilang mereka mempersempit pilihan hero, jungler, assassins yang bisa dipick oleh MBR Delvin. Fanny, Ling, Hayabusa, target banning gitu saja dari MBR Delvin. Last banning mereka mengarah ke area satu hero god lane, yaitu Cloud yang bisa dipick oleh dari sisi EVOS Lynx tentunya di game kita yang kedua kali ini. Yes, ini kalau mau assassin lagi pasti ada Karina. Biar ada 4 assassin yang di-ban oleh teman-teman dari EVOS Lynx, atau mengambil karena Roamer juga nggak jadi masalah untuk banningnya. Franco bisa jadi pilihan, atau Matilda ini nggak masalah juga kalau misalnya mereka ingin amankan sebagai Roamer juga, atau Atlas. Oh tapi ternyata masih karena Lancelot, berarti assassin tinggal Karina, Roger, atau Bennett tiba-tiba. Ini mereka mau maksain potensial hero apa lagi sih yang bakal dijadikan jungler oleh MBR Delvin, karena tadi kita lihat Akai udah di pick tapi kini di ban oleh MBR Delvin sendiri. Dengan adanya target banning karya assassin mempersempit pilihan jungler assassin. Ini membuat MBR Delvin langsung secure karya Benedetta, wise pick juga. Yes, ini bisa mengandalkan mobilitasnya untuk rotasi ke lane yang ia ingin datangi dan ingin dibantu juga. Dan kita tahu juga dari sisi Benedetta juga bisa memberikan damage yang optimal juga, dan bahkan bisa nge-secure karya item hybrid juga, semi tank atau semi damage. Iya, tapi benar-benar menguji ya full hero dari seorang Seth, karena 4 assassin loh di situ benar-benar dieliminasi. Meskipun memang tadi Seth di game sebelumnya ngambil ke arah Akai ya, tapi kali ini kita bakal juga EVOS Lynx 2 hero terakhir yang akan menentukan flexible pick dari mereka. Ini Valentina yang bakal taruh di mana, Julian yang bakal ditaruh di jungle, tapi ada Popol Kupa lagi yang akan bertanding, ditambah lagi Kufra yang akan menemani mereka. Berarti Valentina berada di area mid lane, dan aku sebenarnya masih cukup concern dengan Valentina ini ultimate seperti apa yang akan dibawa nanti ketika udah masuk ke dalam lane of dawn. Dan Kufra ini juga bouncing ball-nya bisa menjadi batu sandungan bagi Benedetta dan hero-hero lain dari MBR Delvin tentunya ya. Kita akan lihat satu hero terakhir
mereka masih belum punya roamer atau mungkin XP lane. Kalau memang Terizla-nya nanti akan menjadikan roamer, ini masih cukup flex positioning dari sisi Terizla sendiri. Kita akan lihat tentunya, walaupun memang masih belum terlihat Terizla sebagai roamer akan baik atau tidak. MBR Delfin akan menjatuhkan satu hero terakhirnya ke tangan Lolita ternyata. Bisa semakin jelas ya. Ya, mungkin bisa di-copy juga sama seorang Valentina kali ini. Tapi ini dia untuk line up hero dari masing-masing tim di game yang kedua. Game yang sangat penting karena jadi satu kesempatan terakhir untuk MBR Delfin. Apakah mereka akan lanjut ke dalam game yang ketiga atau usai di sini untuk menghadapi EVOS Lynx. Dan kalau kalian lihat nih di kolom live chat udah ada polling dari Mimin Woman Starlink antara hashtag MBR Wow ataupun hashtag EVOS Roar. Nah, diramein lagi, kalian pilih mau ngedukung siapa kali ini, terserah kalian. Tapi yang penting jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyaknya. Benar sekali tentunya ya. Langsung pencet tombol like sekarang juga, dan buat kalian yang belum subscribe, langsung jadi bagian dari keluarga Woman Starlink dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifications, karena kita akan langsung terbang ke Land of Dawn untuk lihat playstyle dari ke-10 hero yang sudah dipilih oleh EVOS Lynx dan juga MBR Delfin di game kita yang kedua kali ini. Oke, dengan Julian yang kali ini akan dibawakan oleh seorang Karamel. Cukup berbeda tentunya, nanti kita bakal lihat gameplaynya seperti apa, apakah agresif atau enggak. Tapi ngomongin gameplay, teman-teman yang suka mabar juga ada aplikasi namanya Lita buat nyari teman kalian saat mabar. Karena Lita jasa teman mabar setiap saat. Sampai kita melihat dari seorang Violet yang hampir saja, dan ternyata bukan cuma hampir, karena Violet juga berhasil ditumbangkan menghadapi seorang Paladin. Alright, Violet harus jatuh di tangan satu hero dari MBR Delfin, tapi Tyrant Revenge kita bisa lihat sudah mulai mengarah ke area Seth. Seth pun langsung diganggu gitu saja, create space supaya Karamel bisa mengarah ke area Little Wonder dengan cukup tenang, dan kita bisa lihat di mana MBR Delfin terlihat cuek terhadap satu buah objektif tersebut dan lebih memilih untuk mengamankan ke area lain, menghindari pertikaian sedemikian hingga, dan bahkan kini kita bisa lihat juga masih belum ada inisiasi lebih lanjut lagi dari kedua belah roamer untuk mengganggu pergerakan jungle satu sama lain. Walaupun kini Tol pun memilih untuk mundur mengingat Gichel berhasil memberikan efek mundur ke area Tol di area rumputan tersebut. Ya, tapi kalau kita bergeser deh ke arah gold lane-nya terlebih dahulu. Oke, sabar dulu karena Tol hampir saja mendapatkan pressure yang cukup terasa. Kembali lagi ke arah gold lane, Picha kali ini akan melemparkan kupanya langsung ke arah seorang Gichel. Gigitan yang cukup sakit juga, namun menghadapi seorang Beatrix ini cukup mengkhawatir juga, mengingat dari seorang Yupi. Beatrix bakal cukup galak, namun lihat dari seorang Gichel langsung digigit last bite dari seorang Kupa. Save the best for the last kali ini berhasil menemukan seorang Gichel. Gak ada lagi perlindungan untuk seorang Seth ataupun seorang Yupi, semakin luas lagi, apalagi dengan popal surprise yang sudah ditebar di seluruh semak-semak yang ada. Dan Violet ternyata terpaksa untuk melakukan recall di area FP. Cukup tertekan kondisinya untuk saat ini. Terlihat di menit kita yang pertama menuju kedua, kini masih cukup sengit ya, dimana dua-duanya sama-sama memancing kill satu sama lain. Trading kill pun terjadi di beberapa titik, walaupun di area bottom lane kini Gichel udah mulai mengepung, spray down di Virus sudah mulai dikeluarkan gitu saja, tapi Pika masih bisa flick out ke area belakang. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana di area Turtle ada sedikit perebutan ke area objektif tersebut, tapi Turtle-nya berhasil disegel begitu saja seorang Karamel. Defense dari Fallen itu memberikan dua hero dari Karamel pun harus mundur ke area belakang, tapi justru dari sisi Violet yang mengaktifkan Quirtan Inferno-nya membuat Seth pun gak bisa kabur kemana-mana dan harus ter-take down begitu saja. Yupi memanfaatkan kekosongan dengan melakukan flighting ke area Ghost Shot yang terbalut, membuat Pika langsung maju ke depan untuk membukul mundur Yupi yang melakukan plating ke area turretnya sendiri. Oke, menjadi satu kesulitan juga untuk seorang popol dari Kupat, tentu saja dengan setengah platingan yang udah diamankan oleh seorang Yupi. Damage yang dikeluarkan akan semakin sakit lagi. Tapi di area mid lane pun banyak banget pertikaian yang udah terjadi dengan seorang Lipi yang sudah mengcopy ultimate karena seorang Benedetta bakal ngasih damage yang cukup terasa juga. Namun dengan keberadaan dari seorang Shine, ini bad impact-nya bakalan cukup repot. Tapi di sisi lain juga Kupa yang sudah menjadi dewasa kali ini harus ciut kembali karena kembali lagi menemani teman-teman dari EVOS. Sementara dari seorang Lipi akan mencoba untuk ngebuka inisiasi fight-nya dari seorang Seth, akan maju ke bagian depan juga terkena airborne dan harus dimakan karena ada seorang Picha dengan seorang Kupanya yang berhasil mengeksekusi hal tersebut. Dan Lipi last hit yang nampaknya masih bisa diamankan. Alright, Seth lagi-lagi harus terpick off. Kita bisa lihat juga di mana ada sniper dari Yupi udah mulai dikeluarkan. Tyrant Revenge sudah mulai dibuka juga oleh Tal untuk membongkar mundur MBR Delfin.
Tapi MBR Delvin masih memberikan penjagaan cukup ketat terhadap objektif turret yang ia miliki. Mereka tidak memberikan kembali kemudahan bagi EVOS untuk bisa melakukan plating dan bahkan menentukan objektif turret tersebut, membuat EVOS pun harus reset, mundur kembali, dan gak boleh terlalu overcommit tentunya. Turtle kita yang kedua akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi, dimana dari kedua belah tim, khususnya dari kedua belah jungler, lebih prefer untuk melanggar terlebih dahulu untuk mengambil possibility jungle yang bisa ia ambil. Yes, bakal coba untuk ngamanin ke arah seluruh objektif yang tersisa, mau dimaksimalkan seluruhnya. Karena kalau kita lihat ada kali ini dari EVOS sebenarnya udah mulai unggul dari segi keuangan mereka, dari segi ekonominya. Tapi lihat di area mid lane juga udah cukup padat dengan keberadaan Turtle yang hadir di area persungaian. Valanir masih melakukan Infinity War-nya juga dengan seorang Violet, tapi dari seorang Gical juga udah bersiap-siap di sana, memberikan satu bala bantuan kalau misalnya hal yang tidak diinginkan sudah mulai terjadi lagi, Cipi. Turtle udah mulai ditarik ke daerah teritorial anak-anak dari EVOS dan kini dari sisi MBR Delvin sudah mulai menampakkan presence yang kemudian blast dibuka begitu saja, di pop up oleh Lipi yang langsung melakukan KMU ke area objektif tersebut, tapi itu dia damage yang diberikan oleh anak-anak dari EVOS mampu untuk meluatakan dua hero dari MBR Delvin, dan bahkan Turtle kita yang kedua pun kembali tersecure oleh kawan-kawan dari EVOS membuat MBR Delvin mengalami kerugian yang cukup mendalam di area Turtle Pit kita, Nevin. Yes, dan lagi-lagi tentu saja dengan adanya seorang Popol dan Kupa. Turret demi turret akan coba diamankan, tapi lihat di arah SP lane juga Violet bisa ngamanin ke arah outer turret top lane-nya dengan cukup mudah, nggak ada kontestasi, dan Seth memutuskan untuk menunggu aja di area inner turret. Dan memang EVOS sejauh ini lagi-lagi masih menguasai game, tapi MBR Delvin juga dengan ngebawa seorang Cecilion masih percaya dengan asuransi late game yang mereka punya. Di area bottom lane, Pika pun berhasil meruntuhkan objektif turret outer dari MBR Delvin. Dan kini kita bisa lihat beberapa outer turret dari area top dan bottom pun berhasil direnggut oleh EVOS 3 hero dari EVOS pun langsung set up ke area depan. Tapi dari Gical coba untuk play mundur untuk menghindari serangan. Kramel coba untuk join the fight, memberikan jalan terhadap wave minion. Valanir coba untuk memberikan penekanan supaya EVOS tidak bisa merenggut, tapi ternyata damage dari EVOS terlalu besar di pada turret yang dimiliki MBR Delvin langsung begitu saja. Enhance change yang dipik oleh seorang Karamel pun mampu untuk melantahkan tubuh dari seorang Valanir, membuat Valanir harus tumbang di tangan Karamel, Nevin. Yes, dan Seth juga memaksa untuk melakukan recall terlebih dahulu kali ini karena minion wave juga udah masuk di bagian bawah, meskipun belum berhasil untuk menghancurkan satu turret seperti yang mereka harapkan, karena Violet juga udah mulai hadir nge-manage terus menerus ke arah wave-nya. Udah ada swap lane juga yang dilakukan karena Yupi butuh turret yang lebih banyak lagi, butuh poin yang lebih banyak lagi juga untuk menyamakan kedudukannya dari segi damage, apalagi yang akan sangat penting untuk seorang Beatrix. Kini kita bisa lihat juga di mana dari gold sudah mulai terlihat cukup timpang ya, walaupun masih possible banget untuk bisa dikejar ketertinggalan tersebut dari anak-anak MBR Delvin. Namun EVOS dengan center turret MBR Delvin yang gila, vision yang akan diamankan oleh EVOS akan jauh lebih luas lagi. Kini Turtle sudah langsung dipoking begitu saja, buat MBR Delvin yang tidak melakukan observasi pun merelakan objektif Turtle secara cuma-cuma untuk Karamel. Di area top lane udah ada setup dari 4 hero MBR Delvin. Kita bisa lihat juga di mana Alec top final dibuka begitu saja mau seorang Pika. Pika coba untuk play dikepung tapi masih bisa selamat, tapi justru Seth yang harus mundur untuk menghindari serangan yang diberikan dari EVOS dan kita bisa lihat juga di mana Gical coba untuk mulai maju. Silaknya untuk memberikan efek eksekusi, tapi EVOS tapi Iron Resya pun menyerahkan satu nyawa, which is Valanir yang harus tumbang dari anak-anak MBR Delvin. Mereka lari dengan ada satu buah konser yang didapat seorang Gical coba untuk memberikan perlawanan yang cukup signifikan, tapi mereka masih bisa selamat dari pengejaran anak-anak EVOS dari top lane. Namun tidak sampai di situ, Gical still survive dengan adanya change yang dibuka oleh seorang Karamel di area top lane. Hampir saja berhasil terculik untuk seorang Gical itu sendiri ya. Tapi kalau kita ngomongin fight yang baru saja terjadi, namun 16-nya berhasil on point. Dan Tal dengan kufrannya itu ngebawa para pemain MBR Delvin mundur lagi, gak boleh pulang lagi. Tapi dengan beberapa turret yang udah mulai hancur kali ini, satu tembakan sniper dari seorang Yuki bakal coba untuk dilontarkan terlebih dahulu, belum connect karena siapapun juga, dan membuat dari seorang Picha bisa ngamanin ke arah inner turret di area top lane-nya. Jadi MBR Delvin lagi-lagi harus ketinggalan, dan
kehilangan satu objektif turret mereka, Turtle, kini sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama. Bahkan kini pun Karamel punya space untuk mengakuisisi jungle yang dimiliki MBR Delvin. Mereka nggak mau menyanyiakan peluang tersebut. Karamel langsung mengarah ke area objektif hutan yang dimiliki oleh Seth. Dan di sisi lain 30 detik lagi menuju Lord kita yang pertama digunakan untuk buying time terlebih dahulu. MBR Delvin coba untuk cari celah supaya bisa mengolah celah tersebut agar mencapai keuntungan, gitu pun juga dengan EVOS League. Ya, saat apa sih akan segera dilakukan, tapi lihat dari Toronto yang maju terlalu jauh ke bagian depan, bakal coba untuk dieksekusikan, tapi ternyata masih terlalu jauh jarak yang dibuka, apalagi ada Popol Surprise juga yang tiba-tiba muncul di area gang untuk jungle dari MBR Delvin. Dan lagi-lagi masih ada beberapa percobaan poking damage yang masuk ke arah tubuh dari seorang Talkupa, dikirim lagi ke bagian depan, clearing wave ke arah mini terlebih dahulu, tapi Steph datang tiba-tiba kali ini ingin memberikan damage yang maksimal ke arah seorang Kupa dan ngebuat inner turret mereka lebih safe, tapi nampaknya bakal jadi hal yang cukup sulit. Biasanya penunjang pergerakan pun sudah mulai masuk, langsung di follow up dengan ada satu item Kupa yang mengarah ke area turret, yang membuat MBR Delvin lagi-lagi kehilangan satu buah objektif struktur bangunan turret di Land of Dawn. Dan Lord kita yang pertama sudah mulai muncul dan hadir di Land of Dawn. Kini langsung disatap gitu saja, di mana Karamel melakukan poking ginjal, berusaha semaksimal mungkin untuk menembus pertahanan dan melakukan observasi. Volunteer pun langsung memunculkan batang hidungnya, di mana satu buah konsel sudah diaktifkan, namun tidak cukup waktu untuk bisa melakukan kontes, membuat Karamel berhasil mengambil satu buah poin Lord yang pertama. Oke, ini Lord yang bakal sangat amat menguntungkan tentunya untuk teman-teman dari EVOS League, karena tanpa Lord aja mereka hanya menyisakan satu inner turret di area mid. Apalagi dengan adanya Lord yang udah mulai masuk, mungkin base turret bisa aja mereka amankan terlebih dahulu. Dan MBR Delvin gak mau adanya Lord masuk terlalu jauh. Kali ini mereka belajar dari kesalahan juga dari game sebelumnya, karena bakalan susah untuk ditahan ketika Lordnya udah masuk ke arah base. Dimana Lord yang pertama ini pasti akan memberikan impact, dampak yang cukup bagi anak-anak EVOS League. Setidaknya satu inner turret yang ada di area middle ini bisa lagi-lagi dilantahkan, dan kita akan lihat kembali bagaimana MBR Delvin menerapkan defense mechanism terhadap base turret yang ia miliki, karena kini wave minion penunjang pergerakan dari EVOS League pun sudah mulai terlihat hadir di area base turret tersebut. Alecto Final Blow dibuka begitu saja untuk melakukan clearing terhadap inner base turret, mid lane base dari sisi MBR Delvin. Satu buah tactical boom pun langsung di-pop up begitu saja. Lord yang pertama langsung dilontarkan dengan sangat cepat buat EVOS League, langsung reset mundur agar mereka bisa selamat dari gempuran dari MBR Delvin dan gak mau terlalu overcommit tentunya. Ya, masih bisa menahan untuk Lord yang pertama, tapi kali ini Lipi udah mengamankan nama 16-nya dan tinggal menunggu momentum aja ketika para pemain dari MBR Delvin sudah mulai mendekat. Ini bisa banget untuk main di area semak-semak, apalagi purple buff pun dari MBR Delvin gak dikasih untuk saat ini. Volunteer yang akan ngebuka semua jalan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari MBR, ngebuka lagi informasi sebanyak-banyaknya, tapi pertarungan perebutan antara buff akan selalu terjadi antara Karamel dan juga seorang Save di game kali ini. Oke, kini ya EVOS League benar-benar sudah berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh MBR Delvin. Dengan adanya objektif tersebut, dengan adanya keunggulan tersebut, mereka langsung memanfaatkan dengan langsung menghabisi semua hutan yang dimiliki oleh Save. Di sisi lain kita bisa lihat juga dari sisi item ya, dari Popol seperti biasa. Cuma bedanya dia udah langsung mengarah ke area satu buah Malefic Roar untuk di game kita yang kedua kali ini. Dari sisi Beatrix dia udah jadi satu buah BOD dan juga Malefic Roar. Setidaknya udah ada damage yang cukup. Cuma dari segi positioning yang ada dari sisi MBR Delvin untuk god lane-nya tuh benar-benar bisa diharas dengan sangat baik oleh EVOS League. Ini membuat Yupi sulit banget untuk mengoptimalkan damage-nya ke area hero-hero dari EVOS League yang bisa menghindari serangan tersebut. Iya, dan kali ini kita melihat lagi dari seorang Shai benar-benar bakal coba untuk dikejar dengan satu nomor flash ditambah dengan adanya flicker. Lipi berhasil mendapatkan solo kill-nya, tapi Volunteer juga masih dalam satu pengincaran, masih berhasil untuk melarikan diri dan Save harus mundur. 3 pemain mereka udah hilang dan ini waktunya full defensif. Meskipun kalau kita tahu juga tadi ngelihat ke arah itemization, Save punya item defensif yang cukup banyak juga, bisa jadi makin tebal, tapi minion wave akan segera masuk juga. Bahkan satu pemain dari seorang Volunteer juga bisa bertahan terlalu lama. Save masih menjadi harapan terakhir, tapi dengan dari Popol dan Kuba di area base menjadi kemenangan bersih untuk teman-teman dari EVOS League. Oh, what a play game. EVOS League lagi-lagi berhasil mengamankan game yang kedua. Gamenya yang kedua milik EVOS League. Yeah. Apa yang terjadi ya di akhir tadi, dimana dari sisi EVOS League lagi-lagi
bisa dibilang patternnya sama sih. Dia dapetin Yes. celah yang menguntungkan mereka untuk Betul. langsung mengamankan kemenangan. Iya benar-benar, dan cara mereka untuk ngebagi fokus mereka juga udah bagus banget ya. Yes. Tadi kita ngelihat Lipinya fokus ke bagian belakang, dia juga udah ngamanin 6-16 meskipun emang cuma karena satu orang, tapi itu yang bisa jadi momentum juga. Dan 4 pemain lainnya dari EVOS Lynx mereka nggak ada yang mencar, mereka benar-benar fokus ke arah target yang